Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok MFMF akan mempresentasikan SRS untuk aplikasi EduHub. Next. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Maestra Ganesta, ada Ahmad Faiz Fadilah, ada Franciscus Ishak Padot Raja Gukuk, dan ada Michael Gomgom Parulian Syihotang. Nah, yang pertama itu tujuan dokumentasi. Dokumen ini dibuat untuk merinci dan menyeluruhkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam pengembangan sistem pembelajaran online. Ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap kebutuhan pengguna, proses bisnis, serta batasan dan kendala yang mungkin timbul. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif tentang fitur-fitur fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan aspek penting lainnya harus dipertimbangkan dalam perancangan dan implementasi sistem pembelajaran online yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk lingkup masalahnya, dokumen ini mencakup identifikasi dan definisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam pengembangan sistem pembelajaran online. Ini menekankan integrasi fitur-fitur utama seperti pengelolaan konten video, partisipasi pengguna dalam diskusi, dan pengelolaan kuis. Lingkupnya juga termasuk manajemen akun pengguna untuk memastikan pengaturan yang sesuai dengan otorisasi. Dokumen ini memberikan panduan komprehensif untuk memenuhi harapan pengguna terhadap sistem pembelajaran online. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Michael. Pada Saudara Michael, saya persilakan. Baik. Terima kasih, Mas. Lalu selanjutnya ada deskripsi umum sistem. Sistem ini dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas pembelajaran digital, seperti pengunggahan dan tayangan video pembelajaran, forum diskusi interaktif, pemberian kuis dan tes secara online, serta manajemen akun pengguna dan akses data pengguna. Analisis kebutuhan dalam dokumen ini mencakup fitur-fitur utama tersebut, serta aspek-aspek lain yang mendukung operasional sistem secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada karakteristik pengguna. Pengguna sistem pembelajaran online ini terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu siswa, guru, dan admin. Guru berperan sebagai pengajar yang akan mengunggah materi, membuat kuis dan tes, dan mengelola proses pembelajaran secara umum. Lalu siswa merupakan peserta didik yang akan menggunakan sistem untuk mengakses materi, mengerjakan kuis dan tes, dan aktivitas belajar lainnya. Sementara itu, admin bertanggung jawab dalam mengelola keseluruhan sistem, mengatur akses pengguna, dan memastikan kinerja sistem yang optimal. Baik, untuk selanjutnya, batasan perencanaan akan dijelaskan oleh Franz. Oke, baik. Next. Batasan perancangan. Sistem pembelajaran online ini memiliki batasan hanya pengguna telah terdaftar dan memiliki akun yang valid yang dapat mengakses dan menggunakan fitur-fitur di dalamnya. Dan batas perancangan ini ada 4 batasan. Yang pertama, hanya pengguna terdaftar dan terautentikasi yang dapat menggunakan fitur sistem. Yang kedua, proses pendaftaran dan verifikasi akun diperlukan untuk mencegah akses tidak sah. Yang ketiga, sistem akses melalui web, browser dari berbagai perangkat. Yang keempat, kebutuhan akan keandalan, skalabilitas, dan fleksibilitas dalam mengelola konten dan data pengguna. Next. Dan ringkasan kebutuhan akan dijelaskan Saudara Faiz. Baik, untuk ringkasan kebutuhan di sini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ringkasan kebutuhan fungsional yang mencakup kebutuhan aplikasi berdasarkan fungsi fitur yang ada di dalamnya, dan yang kedua adalah ringkasan kebutuhan non-fungsional yang mencakup keperluan aplikasi berdasarkan performa aplikasi. Boleh di next. Untuk kebutuhan fungsional terbagi menjadi 10, yaitu upload video, menonton video, komentar dan diskusi, pengerjaan kuis dan tes, penambahan kuis dan tes, melihat progres pembelajaran,
melihat notifikasi berita terkini, manajemen account, mengakses akun pengguna, dan mengakses data pengguna. Next. Untuk kebutuhan non-fungsional terbagi menjadi 5, yaitu kinerja yang responsif dan skalabilitas, keamanan data yang tinggi, ketersediaan sistem 24/7, keterukuran dan kesesuaian platform, dan yang kelima, keterbacaan dan kejelasan informasi. Boleh di next. Berikut adalah use case diagram. Di sini kami membagi menjadi 3 aktor, yaitu dosen, mahasiswa, dan admin. Untuk use case-nya terdapat 10 use case. Salah satunya adalah upload video dan menonton video. Boleh di next. Baik, berikutnya adalah kelas diagram yang menggambarkan struktur data yang nantinya akan diimplementasikan di dalam sistem yang akan kami buat. Terdapat satu kelas interface dan satu kelas abstrak, dan ada 8 kelas lainnya yang akan membantu untuk membuat fungsi-fungsi dan fitur-fitur yang terdapat di sistem kami. Boleh di next. Baik, mungkin cukup dari kelompok kami untuk penjelasan mengenai sistem EduHub. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.